Kita merasakan semester 1 adalah tekanan yang begitu berat. Bagi kami di Kementerian Keuangan, penerimaan pajak SPT yang disampaikan masyarakat bulan Maret untuk orang pribadi dan bulan April untuk perusahaan sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi yang sangat dalam. Penerimaan kita semester 1 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Ini semuanya adalah yang kita lalui pada terutama semester 1. Baru pada bulan Agustus kita sedikit penerimaan kita semester 1 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Ini semuanya adalah yang kita lalui pada terutama semester 1. Baru pada bulan Agustus kita sedikit melihat ada the light at the end of the tunnel, a little bit, just a sliver of light. Moga-moga bukan kereta api yang nabrak kita gitu ya. Dan memang mulai terjadi beberapa perbaikan. Namun kemudian episode dunia diambil alih oleh peristiwa politik. Baik itu yang terjadi di Timur Tengah maupun hasil pemilu di Amerika Serikat yang menimbulkan dampak terhadap apa proyeksi yang akan terjadi terhadap perekonomian terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat. Kita 2 minggu yang lalu disuguhi dengan drama kemungkinan Amerika bisa default karena tidak ada kesepakatan mengenai APBN-nya. Kita lihat banyak drama negara APBN tidak disepakati menyebabkan pemerintah menjadi berubah. Dari mulai Perancis, Perdana Menteri harus resign 2 kali. Inggris yang terjadi perubahan pemerintahan. Di Jerman hari ini tekanan sangat tidak mudah karena faktor APBN. Oleh karena itu Bapak Presiden menyampaikan kepada saya untuk disampaikan di forum yang baik mengawali tahun 2025. Beliau untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana gitu. Namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial. Sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan kemudian beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan. Tentunya karena itu adalah sekitar jam 4 sore hingga maghrib, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden situasi pelaksanaan APBN 2024. Dan saya diminta Presiden untuk menyampaikan agar kabar yang saya sampaikan kepada Presiden atau laporan yang kami sampaikan kepada Presiden bisa di-share sedikit karena kabarnya baik. APBN alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester 1 di DPR dan di Kabinet. Penerimaan negara yang tadi saya sampaikan di semester 1 mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa, di semester 2 sudah mulai pulih. Dan pada akhir tahun bahkan masih tumbuh meskipun tidak tinggi tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah. Tumbuh dari tahun lalu meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi. Belanja pun tahun 2024
Melalui APBN dilakukan banyak belanja selain yang direncanakan dan belanjanya cukup besar seperti untuk pemilu, pilkada, untuk pembangunan IKN yang cukup diakselerasi, untuk tambahan bantuan-bantuan sosial di dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk, pompa air, sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu belanja tumbuh tinggi di kementerian lembaga, bahkan tumbuhnya double digit, dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6%. Saya belum bisa menyampaikan karena harusnya press conference nanti di Kementerian Keuangan. Namun karena diinstruksikan Presiden, jadi harus sedikit di-spill pada pagi hari ini. Saya mulai harus memilih mana yang harus saya spill dan saya harus tunggu untuk press conference kami nantinya. Namun saya sampaikan defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7. Jauh lebih kecil. Artinya APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025. Kami memahami bahwa mengelola ekonomi bukan tanggung jawab satu institusi, apalagi satu orang. Oleh karena itu, pemerintah berterima kasih kepada seluruh komponen Bank Indonesia, OJK, LPS, dan kami sendiri di kabinet. Terima kasih Pak Rosan dan Pak Budi untuk hadir pada pagi hari ini untuk menunjukkan spirit yang selalu Bapak Presiden sampaikan. Bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak ada bangsa maju kalau konflik terjadi terus-menerus, baik di level elit maupun di level akar rumput. Di dalam hal ini, saya mengulangi lagi apa yang disampaikan Bapak Presiden pada malam di Bank Indonesia. Sinergi adalah keharusan. Sinergi bagi kita semua, pemerintah dan juga seluruh komponen kementerian, lembaga, dan lembaga-lembaga terutama di bidang jasa keuangan. Tadi telah